Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugni Hidayat, NIM 12320200134. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pendidikan kewarganegaraan. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang pendidikan kewarganegaraan. Soal yang pertama yaitu tentang di mana letak antara kesamaan atau keselarasan antara HAM dan hukum Islam. Kemudian di mana letak pertentangan antara HAM dan agama Islam. Untuk menjawab antara letak persamaan antara HAM dan agama Islam adalah yaitu agama Islam dan HAM memiliki kesamaan dalam memberikan kesamaan nilai, kesamaan hak dan juga kebebasan kepada manusia. Seperti contohnya yaitu dalam HAM dan juga dalam agama Islam, seorang itu boleh maupun misalnya mau berpindah agama, mau agama apapun boleh, diperbolehkan gitu. Kemudian adapun pertentangan dalam HAM dan agama Islam mungkin bisa dibilang tidak ada. Tetapi di sini saya akan mengambil contoh seperti pertentangan antara HAM dan agama Islam adalah itu seperti adanya pembatasan dalam beragama. Contohnya yaitu seperti hal aurat ataupun hal cara berpakaian bagi wanita. Dalam HAM itu misalnya wanita itu diperbolehkan berpakaian seperti apapun yang dia mau, sedang mau itu membuka aurat dan sebagainya. Sedangkan dalam Islam itu diatur gitu. Tidak boleh seseorang wanita itu membuka aurat walaupun itu tidak mengganggu hak asasi orang misalnya. Tetapi dalam Islam itu apabila dia membuka aurat maka ataupun melanggar Islam, maka ya dia sama dengan melanggar hukum agama Islam. Sedangkan dalam HAM itu apabila dia tidak melanggar, tidak mengambil hak orang lain, tidak menyeret kepada hak orang lain, maka dia tidak melanggar HAM gitu. Yang dikatakan melanggar HAM dalam HAM itu apabila dia mengambil ataupun mencacatkan hak orang lain. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana peran antara lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif dalam mencapai tujuan nasional. Peran antara tujuan lembaga eksekutif dan legislatif dan yudikatif ialah yang pertama, legislatif itu apabila ada tujuan nasional, umpamanya misalnya mensejahterakan bangsa misalnya. Nah, kemudian apa tugas lembaga eksekutif, tugas lembaga legislatif? Tugas lembaga legislatif adalah membuat undang-undang, membuat tata cara ataupun jalan-jalan bagaimana sih cara agar kita dapat mensejahterakan rakyat misalnya begitu. Kemudian apa yang dilakukan eksekutif? Yang dilakukan eksekutif adalah dia segera melaksanakan undang-undang ataupun aturan-aturan yang dibuat lembaga legislatif untuk dijalankan supaya tercapai tujuan untuk mensejahterakan rakyat tadi. Kemudian apa tugas lembaga yudikatif? Tugas lembaga yudikatif itu untuk mengontrol antara keduanya, lembaga legislatif dan juga lembaga eksekutif gitu. Jadi yang dia melaksanakan enggak aturan ini benar atau enggak, itu adalah tugasnya adalah lembaga yudikatif yang mengontrol. Pertanyaan nomor 3 yaitu menurut Dawam Raharjo, masyarakat madani itu yang pertama dibangun atas 3 hal, yaitu agama sebagai sumbernya, kemudian peradaban sebagai prosesnya, dan juga masyarakat kota sebagai hasilnya. Pertanyaannya, apakah hal itu sudah sesuai dengan yang Nabi Muhammad SAW lakukan di kota Madinah? Jawabannya yaitu tentu saja sudah sesuai. Yaitu yang pertama, seperti baginda Nabi mengajarkan akhlak kepada masyarakat kota Madinah, mengajarkan agama sebagai dasar kepada masyarakat. Kemudian juga yang kedua, kemudian perlahan-lahan masyarakat sendiri yang mengerjakan ajaran-ajaran itu, kemudian berkembanglah menjadi sebuah peradaban. Nah, yang kemudian melahirkan masyarakat Madinah, masyarakat Arab, masyarakat Islam yang saat itu selama berabad-abad menguasai dunia, yaitu seperti zaman Umar bin Khattab memayungi 2/3 dunia. Jadi kebanyakan wilayah dunia itu
dikuasai oleh agama Islam, oleh orang-orang Islam gitu. Pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana cara menanggulangi atau mitigasi radikalisme di kalangan para pemuda, yaitu dengan cara cara yang efektif untuk mitigasi radikalisme dalam pemuda adalah yang pertama membentuk tim anti radikalisme, kemudian juga menanamkan ataupun mensosialisasikan anti radikalisme, kemudian memberdayakan di sekolah-sekolah, perguruan tinggi ataupun dimanapun itu untuk mencegah adanya radikalisme gitu, dan juga mengupayakan kepada seluruh tatanan agama yang ada, agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen dan sebagainya, untuk sama-sama mensosialisasikan radikalisme di kalangan masyarakatnya masing-masing. Dan kemudian radikalisme ini harus diajarkan oleh seluruh tiap-tiap pimpinan daerah gitu, maupun dari presiden yang pertama misalnya, kemudian dari gubernur, sosialisasikan anti radikalisme, bupati, kepala desa, sampai RW dan RT harus mensosialisasikan anti radikalisme di kalangan masyarakat, khususnya para pemuda, supaya radikalisme ini dapat ditanggulangi gitu, dan menjadi masyarakat yang hidup rukun dan cinta damai. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.